Ya, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Bagaimana ibu-ibu kabarnya? Oke, saya ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Yang kemarin kita sudah mulai pada materi yang pertama, yaitu tentang mengidentifikasi ide usaha. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan materi yang berikutnya pada sesi ini, kita tepuk-tepuk sebentar ya Ibu ya. Oke. Masih ingat Bu tepuk P2K2? Masih. Oke. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Ya, terima kasih. Semoga hari ini tambah semangat untuk mengikuti materi yang kita lanjutkan tentang mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, sebelum kita masuk kepada materi ini, saya akan memutarkan film mengenai Ibu Lili. Seperti biasanya ya Bu ya, Ibu Lili. Tentang mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Karena kita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan kita di TK. Itu ya Bu ya, tentang filmnya Bu Lili. Tadi menceritakan tentang apa Bu? Ya, Bu Lili ingin menambah penghasilan dengan berjualan ikan. Tetapi tadi Bu, takut tidak Bu jualannya? Tidak sesuai yang diharapkan Tadi dalam suatu ide usaha itu tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Oke, jadi sebelum kita memulai usaha, ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Yang pertama, dalam menentukan ide usaha, itu yang pertama, usaha apa yang akan dilakukan. Nah, Ibu Lili di sini akan berjualan ikan segar, gitu Yang kedua, siapa saja target pembelinya? Karena Bu Lili jualan di pasar, jadi Bu Lili berbelanja di pasar. Bu Lili ibu yang berbelanja di pasar. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah, apakah penyebab kegagalan usaha selama ini Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Gitu, Jadi ada 4 hal ini yang harus dipikirkan ketika menentukan ide usaha. Nah, yang berikutnya, setelah kita menentukan ide usaha dari 4 hal yang tadi, berikutnya adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi seperti survei pasar gitu ya Bu ya, survei pasar. Ide untuk mengembangkan ide, kira-kira idenya itu dapat dilaksanakan atau tidak kira-kira. Nah, itu Bu Lili harus mengumpulkan informasi. Nah, silahkan Ibu-ibu di dalam buku pintarnya itu sudah ada bagaimana cara mengumpulkan informasi. Bisa ada 4 poin ya Bu ya dalam mengumpulkan informasi. Yang pertama yaitu adalah mengamati dulu bagaimana di pasar. Yang kedua adalah bertanya apakah jualan ikan segar itu lebih disukai atau lebih banyak peminatnya atau tidak. Yang ketiga adalah mempelajari
harga ikannya seperti apa. Yang keempat adalah menyimpulkan. Nah, kira-kira di sini yang disimpulkan dari Bu Lili, menjual ikan segar itu sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya di pasar. Nah, yang berikutnya adalah mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, dalam hal ini ada 2 poin. Yang pertama adalah hal yang mendukung, yang kedua adalah yang menghambat usahanya. Nah, yang pertama adalah kekuatan. Apa yang kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Lili? Nah, apa saja yang kelebihan usaha dibanding usaha yang lain sejenis? Nah, di sini Bu Lili memiliki keterampilan untuk memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu yang lainnya. Yang kedua adalah peluangnya, apa saja yang ada di luar usaha namun dapat memberikan pengaruh positif. Dalam hal ini ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang daripada ikan yang masih mentah. Yang kedua, harga jual ikan balado lebih murah karena ikan mentah dibeli sehari harganya biasanya lebih murah karena mungkin sudah tidak segar gitu ya. Tapi kalau dimasakkan masih bisa. Yang berikutnya adalah yang menghambat usaha, yaitu kelemahan. Apa saja kekurangannya? Yaitu adalah masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Mungkin hanya ikan balado, kemudian ya ikan goreng seperti itu. Ancamannya apa? Apa saja yang ada di luar usaha yang dapat memberikan pengaruh negatif? Yang pertama, ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Yang kedua adalah harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Jadi semakin sedikit ikannya mungkin harganya semakin mahal. Nah, oleh karena itu, kira-kira kalau menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang pertama? Masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Nah, kira-kira biar kan kalau hanya ikan balado saja mungkin bosan ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Lili harus seperti apa supaya dagangannya laku? Merubah menu setiap hari. Merubah menu setiap hari atau menambah menu. Mungkin hari ini apa Bu? Ikan balado. Ganti boleh ikan seperti itu ya. Ya, atau mungkin diganti pepes gitu ya Bu ya. Jadi tergantung mungkin dalam seminggu itu bisa 3 menu, mungkin hari ini balado, besok pepes, besok gulai, kembali lagi ke balado seperti itu supaya pembelinya tidak merasa bosan. Kemudian untuk mengatasi ancamannya Bu, kira-kira bagaimana Bu? Menyetop, boleh menyetop bahan dulu ya Bu ya. Jadi menyimpan barangnya. Atau mungkin bisakah kalau ikan balado itu kan bisa jenis ikan yang lain juga ya Bu ya. Nah mungkin bisa dengan mengganti ikan jenis yang lain yang cocok untuk masakan yang bervariasi tadi. Kemudian mungkin kalau adanya yang ikannya yang besar bisa jadi ukurannya yang lebih kecil seperti itu. Nah kalau memang tidak ada ya berarti solusinya adalah ya tidak jualan selama ketersediaan ikannya tidak ada. Nah kemudian yang selanjutnya karena sudah melihat kelayakan, mendukung dan hambatannya, dukungan dan hambatannya, kemudian yaitu adalah merencanakan keuangannya. Nah nanti selanjutnya dalam sesi yang berikutnya kita akan belajar, kita akan mempelajari bersama bagaimana merencanakan keuangan usaha supaya usahanya itu bisa berkembang. Oke. Nah, untuk sesi kita pertemuan pada hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih banyak atas antusias ibu-ibu, atas kerjasamanya, atas kehadirannya. Tak maaf apabila saya banyak kesalahan kekeliruan. Besok kita bertemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.